Shalom teman-teman semua. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, teacher berharap semua siswa kami mulai dari SMP sampai SMA semua hari ini semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Baik, teacher sapa sekali lagi. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, masih semangat pastinya karena masih pagi dan worship ini sudah dinantikan sekian minggu. Teman-teman tidak worship dan saat ini kita akan mengangkat pujian kita. Saya yakin di masa pandemi ini pasti teman-teman sekalian sudah mengalami kejenuhan, jenuh lihat handphone, jenuh lihat rumah. Teman-teman, jangan berputus asa. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini selesai, supaya kita bisa bertemu kembali di sekolah. Oke, jangan jenuh karena Roh Kudus akan menyegarkan kita kembali. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Saya mengundang teman-teman, baik Bapak Ibu yang menonton video ini pun saya mengundang untuk bertepuk tangan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Anggur Baru Tercurah.
segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih untuk segala kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau lah yang memberkati kami, yang melindungi dan turut campur tangan di sepanjang ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, kita masih mau menaikkan pujian lagi, kita mau meninggikan nama Tuhan. Dan saya masih meminta sukacita dari teman-teman tetap menyala-nyala. Kita mau menaikkan pujian ini, kita mau menyadari dan melihat kembali bahwa tak ada masalah apapun yang Allah tidak bisa selesaikan, karena Dia Allah yang besar, Allah yang mau ditinggikan, dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Kita akan pujian tinggi namamu dipuji. Yuk, sekali ayo. Sebelum kita mendengarkan
pujian, doa mengubah segala sesuatu. Aku
Salam, selamat pagi anak-anak yang terkasih dan Bapak Ibu Guru semua. Kita bersyukur hari ini bisa beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan meskipun masih lewat daring karena kondisi bangsa kita yang masih belum stabil ya. Oleh sebab itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, karena kami sadar bahwa tanpa firman-Mu kami tidak mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu biarlah kuasa dan otoritas firman-Mu yang selalu membuat kami mampu melewati kehidupan kami dan mampu melakukan apa yang benar di mata-Mu. Dalam nama Yesus tolong hamba-Mu, kiranya penyampaian firman-Mu dapat lebih jelas dan dapat dipahami oleh setiap pendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah saudara, hari ini tema firman Tuhan yang kita pelajari adalah persekutuan dengan Allah dalam doa. Persekutuan dengan Allah dalam doa, saya mengajak kita untuk membaca sebagai dasar pembahasan kita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13, maafkan ya, sampai ayat ke-13 saja. Saya bacakan dari sini, teman-teman semua membaca di rumah masing-masing. Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ya, kita berelasi dengan orang lain. Ya, atau kita berhubungan dengan orang lain. Dan di dalam relasi kita terhadap orang lain atau terhadap sesama, ya, kita berusaha untuk mempertahankan supaya relasi kita tetap terjaga dan tetap baik. Nah, apa yang menyebabkan ya relasi kita dengan orang lain bisa utuh, bisa baik, bisa terwujud dengan baik atau bisa berjalan dengan baik? Apa kira-kira? Ya, yang membuat hubungan kita atau relasi kita dengan sesama baik adalah komunikasi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, komunikasi dengan sesama atau komunikasi dengan sahabat, itulah yang membuat kehidupan kita atau relasi kita dengan orang lain itu menjadi baik. Ya, komunikasi menjadi penting agar kita tahu kepribadian atau isi hati seseorang. Kita tidak bisa mengerti seseorang kalau kita tidak berkomunikasi dengan dia.
Teacher kasih salah satu contoh, misalkan seringkali kita menilai orang, ya, orang seram itu kelihatannya galak, ya. Kalau kita melihat mukanya seram kali gitu ya, maka dalam hati kita itu orang ini pasti galak, begitu ya kira-kira ya. Ya, seperti kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat, misalkan kita melihat baru pertama bertemu dengan orang itu, udah hitam, besar badannya, matanya tajam dan kelihatan seram. Lalu seringkali kita menyimpulkan begini, orang itu galak ya, pasti suka marah ya. Bahkan ada kadang-kadang pikiran-pikiran negatif yang seringkali muncul ya. Entah kita mengatakan jangan-jangan dulu orang ini mantan penjahat dan sebagainya, atau mantan preman dan sebagainya. Kita ada saja yang muncul ya, bisa saja begitu. Tetapi kita bisa menyimpulkan seperti itu karena kita belum tahu. Tetapi coba misalkan ya, suatu kali waktu saya masih SMP ya, waktu masih SMP, saya melihat ada paman kami yang baru pulang perantauan. Dia besar badannya. Maka saya mengatakan, paman saya ini agak seram juga ya. Ini kayaknya nggak bisa bergaul lah sama kita, ya. Akhirnya saya selalu menjauhkan diri dari beliau. Tapi lama-lama ketika kami bertemu, saya diajak ngobrol. Justru dia sangat baik sekali sama kami, sama anak-anak ya. Hatinya itu sangat lembut sekali. Dia ya pokoknya baiklah, tidak seperti apa yang saya pikirkan. Karena komunikasi tadi baru saya tahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, komunikasi kepada Allah juga membuat kita mengerti siapa Allah yang sesungguhnya. Komunikasi kita dengan Allah membuat kita memahami kepribadian Allah yang sesungguhnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, atau bagaimana kita membangun relasi dengan Allah? Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membangun relasi dengan Allah. Yaitu yang pertama adalah bersekutu, dan yang kedua membaca firman, dan yang ketiga adalah berdoa. Ketiga hal ini itulah yang membuat kita mengerti siapa Allah dan bagaimana kepribadian Allah itu. Kalau ketiga hal ini kita tidak lakukan, maka hubungan kita dengan Allah pasti akan tidak baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bersekutu. Kenapa kita perlu bersekutu? Supaya kita bisa mempertahankan keharmonisan dan menjaga keseimbangan antara hubungan kita kepada Allah sebagai pencipta dan kita sebagai manusia yang diciptakan, di mana ciptaan kita harus menyembah kepada Allah. Itulah sebabnya kita bersekutu, menyembah Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, dan disitulah kita merasakan bahwa saya adalah hanya pribadi yang sangat kecil di hadapan Allah karena kita menyembah Dia. Itulah gunanya kita bersekutu. Di dalam persekutuan kita merasakan bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menyertai, bagaimana Allah memimpin kehidupan kita. Kemudian membaca firman Tuhan. Ya, kenapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena itu merupakan satu wujud kesadaran kita terhadap otoritas dan kuasanya. Ya. Kemudian kita membaca firman Tuhan untuk mempertahankan keseimbangan hubungan kita dengan Dia. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, maka kita tidak tahu apa isi hati Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Allah berbicara kepada kita saat ini, tidak langsung datang ke dalam dunia untuk menyampaikan apa yang Dia maksudkan. Tidak, tetapi bagaimana kita melihat apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan, melalui membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan, disitulah kita tahu hati Allah dan siapa Allah dan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah berdoa. Dan inilah topik yang kita bahas pada hari ini. Berdoa, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita membangun relasi dengan Tuhan
ya, cara mempertahankan relasi kita dengan Tuhan. Kenapa harus berdoa? Karena kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah lah yang memimpin, yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Allah lah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Orang yang berdoa adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang menunjukkan kerendahannya di hadapan Tuhan. Orang yang berdoa adalah orang yang menunjukkan bahwa Allah berotoritas di dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak berdoa adalah orang sombong. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang tinggi hati di hadapan Tuhan. Maka kalau kita adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak tinggi hati, maka ketiga hal di atas dan berdoa salah satunya kita harus lakukan untuk meninggikan Tuhan dan menunjukkan bahwa Dia yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Lalu kita kembali dalam topik kita tentang berdoa. Kenapa penting berdoa dan bagaimana cara kita berdoa? Ya, ada 3 hal yang harus dipahami dalam berdoa. Ya, yang pertama adalah doa merupakan waktu yang khusus diberikan kepada Allah. Di dalam ayat 5 pasal 6 tadi, ayat 5 dan ayat 6 dan ayat yang ke-9 dikatakan di sana, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa ya merupakan waktu yang khusus diberikan untuk Allah. Ya, dikatakan di dalam 9, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan kekudusan Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat 5 dan ayat 6, jangan seperti orang-orang lain, seperti orang-orang yang munafik, ya, mencari kepentingan diri sendiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa supaya dilihat orang. Mereka berdoa di tikungan jalan. Mereka berdiri di rumah-rumah ibadat supaya dilihat orang. Itu bukan waktu yang khusus lagi buat Tuhan. Kalau kita motivasi kita berdoa, maka motivasi itu hanya mencari keuntungan diri kita sendiri supaya kita dipuji orang. Bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Maka berdoa kita bukan lagi waktu yang khusus dengan Tuhan, tetapi kita mencari celah sebagai waktu yang khusus dengan kita supaya kita dipuji orang. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berdoa, kita harus betul-betul memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus betul-betul memanfaatkan kesempatan itu sebagai suatu kesempatan yang indah, yang khusus bagi Tuhan. Bukan untuk yang lain, bukan untuk diri kita sendiri bahkan. Kita berdoa menunjukkan bahwa kita adalah rendah di hadapan Tuhan. Ya, itu bukan untuk mencari pujian dari orang lain supaya kita kelihatan rohani, supaya kita dilihat orang lain, wow itu hebat. Tidak. Hal ini pernah saya jelaskan di dalam firman Tuhan pada tahun yang lalu ya, mengenai bagian ini. Jadi tidak terlalu dibahas karena waktu itu sudah dibahas ayat per ayat. Nah, kedua, mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas doa-doa kita. Kenapa kita harus berdoa? Kita mengakui bahwa Tuhan adalah yang berdaulat atas doa-doa kita. Kita melihat di dalam ayat 8 dan ayat 10 pasal 6 dikatakan,
Ya, ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan dikatakan sebelum kita berdoa pun, Tuhan sudah mengerti kok. Tuhan sudah tahu kok apa yang kita perlukan. Maka konsep kita harus kita memahami sebelum kita berdoa. Bukan untuk mengubah kehendak Tuhan. Bukan untuk mengubah cara Tuhan bekerja. Bukan untuk mengubah programnya Tuhan. Bukan. Tetapi kita berdoa sebagai wujud ketundukan kita di hadapan Tuhan. Pengakuan kita terhadap otoritas Tuhan. Bahwa Dia yang berdaulat atas hidup kita. Maka kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan sombong, bukan dengan dengan tinggi hati dan sebagainya. Berdoa kepada Tuhan sebagai pengakuan kita terhadap otoritasnya. Berdoa kepada Tuhan sebagai pengakuan kita terhadap kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Sekali lagi bahwa doa sama sekali bukan mengubah kehendak Tuhan, bukan mengubah rencana Tuhan, tetapi berdoa sebagai ketundukan kita di hadapan Tuhan. Maka yang ketiga adalah berdoa bukan mengingatkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ya, tidak pernah lupa. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bukan untuk mengingatkan Tuhan karena Dia lupa. Maka kita berdoa pun bukan harus diatur-atur kata-katanya, bukan harus dicari cara untuk membuat kata-kata yang menarik dan segala macam. Kita bukan sedang berlomba untuk berkata-kata. Kita tidak sedang berlomba untuk menyampaikan wejangan-wejangan atau menyampaikan permohonan atau berpuisi, tidak. Tetapi kita dari hati kita menunjukkan kerendahan hati kita yang paling dalam di hadapan Tuhan, bahwa saya membutuhkan Tuhan, saya membutuhkan pertolongan Tuhan, saya sedang menggumulkan ini, maka saya berdoa di hadapan Tuhan. Jangan bertele-tele. Ada banyak orang yang berdoa disusun dulu dari kalimatnya, Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, penguasa segala isinya dan segala macam. Dikutip dari ayat ini, dikutip dari ayat itu. Ya, apalagi kalau doa makan diceritakan engkau pemilik langit, engkau yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan engkau yang menciptakan ini dan segala macam. Itu tidak salah. Tetapi kalau motivasi kita menyampaikan kata-kata itu dalam berdoa supaya Tuhan menjawab, maka itu salah. Ya. Bukan kita mengingatkan Tuhan, karena Tuhan tidak lupa kok. Dia tahu apa yang telah Dia siapkan bagi kita. Dia adalah Maha Tahu. Tanpa kita rangkai kata-kata pun dengan bagus. Pokoknya itu dari hati kita yang paling dalam dan dari sikap kita yang paling tunduk di hadapan Tuhan. Maka doa itu akan dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini juga perlu teacher ingatkan bahwa seringkali kalau kita disuruh berdoa, misalkan diminta tolong untuk berdoa atau di rumah entah doa makan dan segala macam, seringkali jawaban kita apa? Waduh, mohon maaf saya tidak bisa berdoa. Tapi kalau minta uang sama orang tua bisa. Ya kan, minta uang sama orang tua bisa, tapi disuruh berdoa minta sesuatu sama Tuhan kok nggak bisa. Pertanyaannya kenapa? Karena di dalam konsep kita seringkali kita mengatakan, saya belum bisa merangkai kata-kata yang bagus dengan Tuhan. Betul, mungkin kita mengatakan begini, saya mau memberikan yang terbaik, kata-kata yang terbaik ketika saya berdoa kepada Tuhan. Itu bagus, tetapi bukan berarti itu yang menjadi motivasi kita bahwa ketika bagus kata-kata kita, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Tidak. Konsep kita tidak seperti itu. Tetapi berdoa ya adalah sebagai wujud ketundukan kita di hadapan Tuhan. Maka mulai dari sekarang kalau kamu disuruh berdoa, gak usah takut, gak usah malu karena saya tidak bisa
berdoa merangkai kata-kata seperti pendeta dan segala macam. Tidak perlu. Kita berdoa kepada Tuhan. Tunjukkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu gumulkan. Berdoalah kepada Tuhan. Maka apa yang dikatakan tadi, jadilah kehendakmu. Bukan memaksa Tuhan. Karena kita tidak boleh mengubah cara Tuhan. Dan doa kita pun tidak bisa mengubah cara Tuhan. Karena Tuhan telah tahu apa yang kita butuhkan. Maka setiap apa yang kita butuhkan itu dia sudah rencanakan sebelum kita berdoa. Maka dengan itu, apakah perlu kita berdoa? Kalau Tuhan sudah tahu, perlu. Sekali lagi bahwa kita berdoa sebagai tanda, sebagai wujud bahwa kita mengakui otoritas Tuhan. Doa adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Menunjukkan bahwa kita berelasi dengan Tuhan. Teacher kasih contoh. Ketika kamu di rumah misalkan, ya, kalau kamu mengakui bahwa ayahmu adalah atau ayah dan ibumu adalah pribadi yang melahirkan kamu, maka kamu bergantung kepada mereka selama kamu belum sekolah atau selama kamu belum menghasilkan uang. Kamu bergantung kepada mereka. Kebutuhanmu kamu berani minta sama mereka. Karena kenapa? Kamu anaknya mereka. Sama juga kita dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Dia adalah yang berkuasa atas hidup kita. Maka bukan berarti kita mengubah cara kerjanya, tetapi kita tunjukkan ya bahwa kita itu bergantung sama Dia. Penting berdoa supaya bukan mengingatkan Tuhan, tapi supaya kita tunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Maka jangan tinggalkan waktu-waktu bersama dengan Tuhan untuk berdoa. Tunjukkanlah sikap yang baik pada saat berdoa. Dan jangan takut juga ketika kita diminta untuk berdoa. Karena bukan dengan kata-kata yang indah, disitulah Tuhan menjawab doa kita. Tidak. Tetapi ingat bahwa dari hati yang tulus, hati yang yang rendah, disitulah Tuhan bekerja melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia terbatas dan Engkau menginginkan kami supaya kami selalu bergantung kepadamu dan kami wujudkan hal itu melalui sikap kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Tolong kami Bapa, kiranya Roh Kudus terus memimpin kami dan biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan menjadi kekuatan dan menjadi motivasi, memberikan pengertian dan pemahaman yang jelas bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita sudah belajar bahwa kita perlu menjalin persekutuan dengan Allah lewat doa. Jadi teman-teman, di masa pandemi ini jangan jenuh untuk berdoa. Karena hanya doalah yang menjadi jalan kepada kita, jalan bagi kita, manusia ciptaan Tuhan untuk berkomunikasi dengan Allah. Kira-kira Allah menentukan gak ya topik-topik apa aja yang bisa dicurhatkan? Jawabannya tidak teman-teman. Everything you can give to our God. Semua kita bisa curahkan kepada Tuhan. Kita mau cerita apapun dan dimanapun teman-teman bisa berdoa. Baik teman-teman, jadi kita akan mengambil komitmen hari ini dari ibadah worship kita hari ini bahwasanya kita mau menyerahkan, kita mau membawa hidup kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh dipakai sebagai rumah doa Tuhan, supaya setiap orang yang belum mendengar kabar baik boleh melihat Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Kita angkat komitmen kita lewat pujian, jadikanku rumah doa. Hidupku
Benar ya Allah, kami anak-anak Tuhan yang sudah menyelesaikan ibadah ini, menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan saat ini, bahwasanya kami siap Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi rumah doa Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami untuk menjaga hubungan pribadi kami dengan Tuhan, supaya kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, jikalau saat ini kami mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, kami serahkan ke tangan Tuhan, bahwasanya semua yang kami alami saat ini ada dalam kontrol Tuhan, bahwasanya semua yang terjadi atas bumi ini Tuhan ada dan Tuhan melihat. Kami berdoa biarlah Tuhan pandemi ini segera selesai, Tuhan yang melawat dan Tuhan yang memulihkan secara khusus kota Batam, Tuhan yang memberkati kami semua, Tuhan yang menutup bungkus kami dengan darah Kristus, supaya kami terbebas dan supaya kami tidak terjamah oleh pandemi ini, oleh virus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan proses belajar mengajar kami. Sebagai guru, kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kami boleh mengajari, boleh mendidik anak-anak dengan kasih, dan juga boleh bersabar dengan kondisi saat ini. Berkati juga ya Tuhan anak-anak kami, biar Tuhan yang memberi hati yang mau untuk belajar dan hati yang mau untuk diajar. Walaupun kondisinya tidak baik, namun kami mau percaya bahwa kami akan tetap belajar karena Tuhan ada dan Tuhan mengawasi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat koneksi internet, bahkan listrik di tempat kami masing-masing. Tuhan yang mengurapi sehingga semuanya mendatangkan kelancaran bagi proses belajar mengajar hari ini. Firman Tuhan yang sudah ditabur oleh hamba Tuhan biar menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang menjadi kekuatan bagi kami satu persatu, sehingga kami boleh ya Tuhan kuat menjalani hari-hari kami ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga yang mengurapi keluarga hamba-Mu, Tuhan yang memakainya lebih lagi untuk pelayanan Tuhan di hari-hari kemudian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami di sepanjang satu hari ini ke tangan Tuhan. Urapi sekolah kami Tuhan, urapi semua pegawai dan juga karyawan, bahkan yayasan dan juga staf yang ada di sekolah. Tuhan berkati, bahkan buat cleaning service juga Tuhan yang menjagai. Terpujilah Tuhan, segala hormat, kemuliaan, pujian kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut anak Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di worship selanjutnya. God bless you. You didn't want to